teman-teman, perkenalkan saya Nani Iswati, saya dari Prodi S1 Akuntansi dengan 2301021297. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Keuangan kedua yang diampu oleh Ibu Irma Indira SAKMAK. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi manajemen modal kerja. Nah, modal kerja itu adalah dana yang digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya sehari-hari, contohnya untuk pembayaran baku, pembayaran gaji, membayar hutang, dan lain-lain. Dan masa perputarannya itu kurang dari 1 tahun. Dan masa perputarannya itu menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal kerja. Yang semakin cepat perputarannya, maka akan semakin efisien penggunaan modal kerja, dan tentunya investasi pada modal kerja itu akan semakin kecil. Mungkin pengertian manajemen modal kerja. Manajemen itu kan mengatur, jadi manajemen modal kerja itu adalah proses mengelola atau mengatur dana yang digunakan perusahaan untuk menjalankan operasionalnya sehari-hari. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bisnis itu memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kewajiban saat jatuh tempo dan tetap bisa beroperasi secara efisien. Kemudian ada konsep modal kerja. Di sini konsep modal kerja itu ada 3. Yang pertama, modal kerja kuantitatif. Nah, modal kerja ini itu menitik beratkan pada segi kuantitas dana yang tertanam dalam aktiva dan masa perputarannya itu kurang dari 1 tahun. Konsep ini adalah keseluruhan elemen aktiva lancar. Dan konsep ini itu tidak mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar. Jadi modal kerja ini itu biasa disebut modal kerja bruto atau gross working capital. Yang kedua ada modal kerja kualitatif. Modal kerja ini itu bukan semua aktiva lancar, tapi harus mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar, sehingga dana yang digunakan itu benar-benar khusus untuk membiayai operasional perusahaan tanpa harus khawatir terganggu oleh pembayaran hutang yang akan jatuh tempo. Jadi karena menurut konsep ini hutang lancar itu telah dikeluarkan dari perhitungan, maka modal kerja itu merupakan selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancarnya. Yang ketiga ada modal kerja fungsional. Nah, modal kerja ini itu menitik beratkan pada fungsi dana dalam menghasilkan penghasilan langsung atau current income. Nah, pengertian modal kerja menurut konsep ini itu adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan sesuai dengan didirikannya perusahaan pada satu periode tertentu. Nah, di sini ada 3 syarat menjadi modal kerja fungsional. Yang pertama itu current income, yang kedua ada sesuai tujuan perusahaan, ketiga itu satu periode akuntansi. Sehingga yang nantinya masuk modal kerja itu ada kas, piutang dagang sebesar harga pokoknya, persediaan, dan aktiva tetap sebesar penyusutan periode tersebut. Sedangkan efek atau surat berharga serta margin laba dari piutang itu merupakan modal kerja potensial yang akan menjadi modal kerja apabila piutang tersebut sudah dibayar dan efek sudah dijual. Nah, berikut ini ada contoh menghitung modal kerja fungsional. Ada aktiva lancar, ada kas sebesar 12 juta, ada efek sebesar 55 juta, ada piutang dagang sebesar 70 juta, dan persediaan barang sebesar 95 juta. Jadi totalnya adalah sebesar 232 juta. Kemudian ada aktiva tetap. Di sini ada tanah sebesar 200 juta, kemudian ada bangunan dan gedung sebesar 270 juta, dan mesin sebesar 250 juta. Jadi jumlahnya ada 720 juta. Kemudian di sini ada keterangannya untuk penyusutan bangunan gedung setiap tahunnya ada 45 juta. Terus mesin penyusutan untuk setiap tahunnya itu 40 juta, dan penjualan kredit dengan profit margin itu sebesar 30%. Yang pertama ada modal kerja, ini ada kas yang tadi sebesar 12 juta, kemudian piutang dagang itu 70%-nya yaitu sebesar 49 juta, kemudian persediaan barang itu 95 juta, kemudian penyusutan bangunan dan gedung itu sebesar 45 juta, dan penyusutan mesin sebesar 40 juta. Jadi totalnya itu ada 241 juta. Kemudian ada modal kerja potensial, ada efek sebesar 55 juta, ada margin laba itu 30% dari piutang yakni sebesar 21 juta, dan totalnya ada sebesar 76 juta. Kemudian bukan modal kerja, di sini ada tanah 200 juta, kemudian bangunan dan gedung itu sebesar 225 juta karena tadi sudah dikurangi penyusutannya, dan mesin-mesin juga sama, juga dikurangi penyusutannya ini sebesar 210 juta, dan totalnya ada sebesar 635 juta.
Jenis-jenis modal kerja ini ada dua. Yang pertama modal kerja permanen, itu adalah modal kerja yang harus ada dalam perusahaan supaya perusahaan itu dapat berjalan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, modal kerja permanen ini ada dua macam. Yang pertama ada modal kerja primer. Modal kerja ini itu minimal harus ada dalam perusahaan untuk menjamin supaya perusahaan itu bisa tetap beroperasi. Yang kedua modal kerja normal. Nah, modal kerja normal itu harus ada dalam perusahaan supaya perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Nah, produksi normal itu adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang sebesar kapasitas normal perusahaan. Yang kedua ada modal kerja variabel. Nah, modal kerja ini itu jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan. Modal kerja variabel ini itu terdiri dari tiga macam. Yang pertama modal kerja musiman. Nah, modal kerja ini adalah sejumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. Contohnya perusahaan kue. Nah, perusahaan kue ini harus menyediakan modal kerja yang lebih banyak atau lebih besar pada saat musim hari raya besar. Yang kedua ada modal kerja siklis. Nah, modal kerja ini adalah modal kerja yang jumlahnya kebutuhannya itu dipengaruhi oleh fluktuasi. Kemudian yang ketiga ada modal kerja darurat. Nah, modal kerja ini itu jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Contohnya pada waktu COVID-19. Kemudian ada kebijaksanaan modal kerja. Nah, kebijaksanaan modal kerja itu adalah strategi yang diterapkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dengan berbagai alternatif sumber dana. Nah, kebijaksanaan ini itu harus diambil oleh perusahaan tergantung dari seberapa besar manajer itu berani mengambil risiko. Nah, kebijaksanaan modal kerja yang bisa diambil oleh perusahaan ada yang pertama kebijakan konservatif atau hati-hati. Nah, kebijakan ini modal kerja permanen dan sebagian modal kerja variabel itu akan dipenuhi oleh sumber dana jangka panjang. Nah, sedangkan sebagian modal kerja variabel lainnya itu akan dipenuhi oleh sumber dana jangka pendek. Nah, kenapa kok disebut hati-hati? Karena sumber dana jangka panjang itu kan mempunyai jatuh tempo yang lama. Jadi perusahaan itu memiliki keleluasaan dalam pelunasan kembali. Artinya perusahaan mempunyai tingkat keamanan yang lebih besar. Kemudian yang kedua ada kebijaksanaan moderat atau hedging. Nah, kebijakan ini itu perusahaan membiayai setiap aktiva dengan jangka waktu yang kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Artinya aktiva yang bersifat permanen itu akan didanai dengan sumber dana jangka panjang dan aktiva yang bersifat variabel itu akan didanai dengan sumber dana jangka pendek. Nah, kebijakan ini itu didasarkan pada prinsip matching principle yang menyatakan bahwasannya jangka waktu sumber dana sebaiknya itu disesuaikan dengan lamanya dana tersebut diperlukan. Nah, apabila dana yang diperlukan hanya untuk jangka pendek, maka sebaiknya didanai dengan sumber dana jangka pendek. Begitupun sebaliknya. Jadi, risiko yang akan dihadapi itu hanya berubah terjadinya penyimpangan aliran kas yang diharapkan. Yang ketiga ada kebijakan agresif. Nah, tadi kan ada kebijakan konservatif, itu kan perusahaan lebih membutuhkan faktor keamanan sehingga margin of safety-nya itu sangat besar, tetapi itu akan mengakibatkan tingkat profitabilitas menjadi rendah. Tapi di kebijakan agresif ini itu sebagian kebutuhan dana jangka panjang itu akan dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek. Jadi pada pendekatan ini perusahaan itu berani mengambil risiko yang cukup besar sehingga trade-off yang diharapkan adalah memperoleh profitabilitas yang lebih besar. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.